ah? Tidak lah. Dari janda. Dari rumah. Baca banyak pasti ah. Rumah dosen. Urus. Ada urus masalah kampus nih. Kau kenapa di kampus? Atau tugas akhir? Ada minta mau kakek yang kerja-kerja di stres. Ini juga corona buat tuh aku kakek online saja. Masa aku kuliah kerja nyata ini pakai online nanti kerja nyata 1 bulan online. Kamu ramai-ramai di sini, Bud? Ada duduk. kawan ini kesana masuk kita harus kerja Itu tugas aku baru dulu. kerja tugas Dia bahasa begitu tuh mafia bilang tugas tentunya metua. Tugas apa lagi? Siapa tuh? Ini satu nih. tugas lah Tugas apa? Dia punya topik tentang apa? Supaya kita bisa bantu cari tuh. Lagi kumpul gini nih. Enak. Tugas apa tugas? Nah, Katia. tugas apa lagi saya lupa nih. Tugas apa ya? Kau lihat di apa itu? Di pemberitahuan di apa itu? Makanya Gimana? kalau pakai orang tua HP tanya dulu supaya dia punya apa itu. Kau Mengkomunikasikan mengkomunikasikan ilmu pengetahuan di Oh, tengah pandemi. dia di WA tadi kok. Pandemi. Pandemi ini saya bosan dengar pandemi. Saya Sudah mau tahun kita mengkomunikasikan ilmu hidup pengetahuan di bawah saat naungan pandemi. krisis COVID-19 nih. Apa aja? Mengkomunikasikan ilmu pengetahuan di saat kritis. Kritis pandemi. Itu kira-kira bagaimana itu? Oh, sudah. Oh, palingan itu yang menyangkut dengan kayak berita-berita hoax begitu. Nah, dampak dari pandemi Dampak. terhadap komunikasi kan. Berarti ada hubungan dengan media gitu. Media. Terus kamu itu palingan kau cari Kau angkat tentang topik itu media, Sah. Kau angkat topik tentang itu tuh. tentang media sosial. Media sebagai alat penipuan. Itu juga bisa. Itu bisa juga. Tapi Bagaimana? dia lebih konteksnya lebih menakut-nakuti Masyarakat. masyarakat begitu tuh. Jadi saya cari di situ tuh bagi apa corona itu apa, dampak dari corona itu apa, dampak terhadap komunikasi. Sebelum ya, masuk ke apa nih? Ini kita alangkah baiknya ya, kita ini diskusi dulu tuh supaya kau punya pemikiran tercerah tuh konek begitu. bisa berjalan Komunikasi. pikiran tuh jangan penuh dengan alkohol saya tuh waktu itu sekali diisi dengan ilmu tuh. Tidak bisa lah ini. Tadi yang ijat matanya tuh apa? Yang mau diskusikan tuh apa? Kira-kira mengenai apa? Mau diskusi tentang apa? Pengaruh media begitu. Pengaruh Dalam media. di masa Media pandemi sebagai ini. penipuan di masyarakat. Hanya pas masa pandemi begitu. Hmm. Ya memang. Kalau menurut saya itu memang sekarang media sekarang tahu tuh media sekarang itu banyak hoax. Media sekarang ini kebanyakan TikTok, Sah. TikTok dulu TikTok apalagi setelah pandemi ini. Baru Hoax banyak. kalau ya mungkin kalau kita mahasiswa begini kan makanya untuk terpengaruh dengan begitu kayak agak jarang-jarang. Tapi kalau bagi masyarakat yang ke Di kampung, di desa agak gaptek begitu tuh, Iyalah. ya istilah ke masyarakat kampung, masyarakat desa, di desa itu memang mereka itu sangat, makanya sangat fatal. Orang tidak tahu dengan apa berita-berita mana yang hoax. hoax, mana yang tidak. Pokoknya mereka kalau nama contohnya begini, salah satu masyarakat begitu, salah satu warga begitu kan dia lihat berita hoax begitu, terus dia kayak bertamu di tetangga sebelah dia cerita Dari mulut ke dari mulut. mulut mulai bawa begini, apalagi berkaitan dengan COVID, dia tahu dengan COVID itu sudah mulai heboh bilang, woi di sini Masyarakat sekarang terutama yang di desa ada cepat sekali apa itu kok percaya dengan berita-berita itu begitu, apalagi pas pandemi ini kan berita-berita bohong banyak kan. Itu punya dampak punya dampak besar terhadap masyarakat itu. Kalau menurut saya itu teknologi ini di masa-masa pandemi begini nih membawa dua dampak, ada dampak positif dan berdampak negatif. Dampak positif seperti yang Kaki cerita tadi bilang bisa menyebarluaskan informasi terkait pandemi itu. Nah, terus berita negatifnya, dampak negatif yang ditimbulkan ini terkadang ada orang oknum-oknum tertentu yang menggunakan media sebagai alat untuk menipu masyarakat. Terkadang mereka beri apa semacam tadi Upin bilang, Andi bilang tadi ini menyebarkan berita-berita hoax itu yang sebenarnya berita tersebut tidak boleh tidak untuk disebarkan karena berita itu belum 100% valid begitu. Ya apalagi kalau kita kaitkan dengan apa namanya
penyebaran berita hoax di media massa pas pandemi ini agak fatal tuh. Benar. Mungkin kalau kita tuh rasa biasa, tapi kayak masyarakat pedesaan pasti mereka kepikiran tuh. Masalah kita tahu sendiri kalau bawa penyakit ini corona kan, banyak kalau sembuh tuh jarang sih, kebanyakan yang banyak meninggal tuh. Iya. Justru itu yang berita-berita itu yang bikin panik masyarakat. Iya loh. Berarti COVID berbahaya, tetapi media juga sangat berbahaya. Media. Kehadiran media di hoax. pandemi saat ini nih, bagi masyarakat itu, yang bodoh akan terus dibodohi, yang kaya akan terus kaya, dan yang miskin akan terus melarat. Karena apa? Yang pertama, ini kita sebagai masyarakat yang buta teknologi itu, sebagian besar masyarakat yang buta teknologi itu, begitu ada informasi yang masuk melalui media itu, kita tidak saring terlebih dahulu. Kita langsung tangkap, seolah-olah apa yang diberitakan media itu seolah-olah benar, begitu. Yang kedua, kenapa saya bilang masyarakat yang bodoh akan terus bukan masyarakat yang miskin akan terus miskin. Ini karena kan saat ini pandemi itu kita tahu bahwa karena adanya pandemi PHK di mana-mana, lapangan kerja susah, terus ini nilai mata uang juga susah untuk dicari gitu. Bukan mata uang sih, uang susah untuk dicari saat ini. Kayak ada pembatasan tuh. Nah, kita yang buru-buru kasar nih kan, setiap hari kita butuh makan tuh, itu kebutuhan pokok gitu yang namanya makan. Kalau kayak di kota kan banyak dia punya penglihatan kayak kurang, tapi di desa itu terasa sekali. kampung-kampung. Pasar tutup. Nah, itu yang bikin memicu ekonomi. Apa di kampung kan kebanyakan kan bertani semua atau beda dengan di kota, atau orang punya kerja PNS dong tidak kerja aja gaji tetap jalan terus di tempat. Terus yang ketiga itu yang kaya akan semakin kaya. Banyak saat ini di saat pandemi ini kita lihat yang konglomerat itu yang punya aplikasi-aplikasi, yang punya aplikasi-aplikasi seperti ojek online toh. Ojek online kan di masa pandemi saat ini banyak digunakan oleh masyarakat. Tentunya itu menjadi nilai tambah bagi pemilik ojek online. Terus TikTok toh. TikTok saat ini kan karena saking banyaknya masyarakat mengkonsumsi media, jadi tingkat ketergantungan mereka terhadap TikTok juga semakin tinggi gitu. Dan aplikasi-aplikasi yang lainnya jadi begitu. Kan tidak ada kerjaan yang duduk pemain TikTok saya. Itu tuh. Tapi banyak masih luas deh. banyak itu kan kita tidak bisa membatasi, itu orang punya Keterampilan itu. Hanya yang bikin pengaruh masyarakat di bodoh itu karena media tadi. Ada yang bilang aplikasi sekarang kayak TikTok kok apa itu dapat uang apa, hasil akhirnya tidak loh. Itu kan pengaruh media semua. Media sebagai Apalagi dengan pandemi begini kan mereka buat ciptakan hal-hal begitu kan. Pas masyarakat ikut tuh, masyarakat merasa ekonomi sudah mulai lemah, penghasilan sudah mulai menurun. Mungkin dari itu, mungkin dengan cara itu banyak bisa membantu ekonomi mereka tuh. Cerita apa lagi aja yang mau diskusikan itu banyak apa? Sabar Arto, ada air minum lah. Belakang lihat di belakang saya. Bagaimana caranya untuk Sebenarnya kalau kita bicara media di era pandemi saat ini banyak sih sebenarnya. Cuma itu tadi, masyarakat harusnya cerdas dalam menggunakan media, tapi kenyataannya media itu sebagai alat untuk merusak moral. Walaupun tidak semuanya merusak moral anak bangsa. Contohnya anak-anak sekarang ini, mereka kan ini semakin kesini, maka mereka semakin banyak mengkonsumsi media gitu tuh. Sehingga banyak sekali kejanggalan-kejanggalan yang terjadi di media-media sosial. Contoh, konten-konten pornografi sekarang banyak dikunjungi oleh anak-anak yang di bawah umur walaupun sudah diverifikasi usianya tuh. Contohnya begitu contoh sederhana. Jadi gini aku kesimpulan, kita jangan menyalahkan medianya tuh. Ya. Kita menyalahkan siapa yang menggunakan media terus.
Karena media tidak ada salahnya, media itu kan alat mendramatis kan. Jadi yang disalahkan itu kita sendiri, maksudnya siapa yang menggunakannya itu. Sebetulnya kita sebagai masyarakat harus bertanggung jawab dalam menggunakan media, dan kita juga harus bertanggung jawab dalam mendengar informasi-informasi dari media tersebut. Karena tidak semuanya orang yang menggunakan media itu menyebarkan berita-berita yang objektif atau realistis gitu toh. Dan Kita juga begini, harus saring lah informasi. dan juga banyak kita sebagai mahasiswa itu banyak ketika kita berada di suatu daerah itu, ke daerah-daerah terpencil itu, kita juga harus banyak tunjukkan kita punya diri itu sebagai mahasiswa, bagaimana caranya supaya kita bisa sosialisasi masyarakat itu. Dengan cara sosialisasi itu mungkin kita menceritakan pengaruh-pengaruh media, sehingga dengan cara itu masyarakat bisa paham. Kita kalau ngomong soal pandemi begini, Ya, Acara apa? penting. mendingan urus makan Lapar lah. Isi kampung tengah lo. Baru itu bisa harus Tapi Ada. kotak Acara apa juga. tadi?